Salam, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita sementara mengikuti berbagai kegiatan Prapaskah dan nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan Paskah di Jemaat Karisma tahun 2021. Sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Agar aku memuliakan nama-Nya. Dalam kegiatan ini, atas nama Majelis Jemaat, kami mengajak saudara-saudara jemaat sekalian untuk mengikuti aksi berbagi di Karisma dalam acara perayaan Paskah di keluarga masing-masing. Di masa pandemi tahun ini, kita akan merayakan Paskah istimewa di rumah masing-masing bersama Saudara Restu Prasetyo Adi, pengurus Pelkat Pelayanan Anak sebagai ketua, dan Pendeta Pauline Kalau Gerungan, Pendeta Jemaat Karisma. Mereka akan berbagi ide membuat alat peraga dan dekorasi Paskah, serta aktivitas yang dapat dilakukan tiap keluarga di hari Paskah minggu depan. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelum kami melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, kami ingin mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga lewat panitia, lewat tim kerja, dan lewat mereka-mereka yang telah dipersiapkan, maka acara ini boleh dilaksanakan di dalam rangka memperingati Prapaskah di dalam jemaat kami. Tuhan Allah Bapa kami, biarlah sebagai jemaat kami akan lebih memahami makna Paskah di dalam hidup beriman kami, sehingga kami tahu dan sadar sepenuhnya bahwa Engkau datang ke tengah dunia lewat kelahiran Natal sebagai berita sukacita, namun sekaligus Engkau datang untuk rela dikorbankan di atas kayu salib guna menebus dosa umat manusia. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah iman kami, bukalah akal pikiran kami Tuhan,
agar kami dimampukan untuk memahami makna Paskah yang sesungguhnya dan kami mampu untuk mempraktikkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, dan adik-adik yang menyaksikan di rumah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh dapat kembali menyaksikan rangkaian Bina Umat dalam rangka merayakan Prapaskah di GPIB Jemaat Karisma. Dan seperti yang kita tahu, ini adalah rangkaian Bina Umat yang ketiga. Dan tema hari ini cukup menarik karena kita sudah dekat dengan perayaan Paskah. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal bahwa kita mengangkat tema pada hari ini adalah perayaan Paskah di keluarga. Dan sudah hadir bersama saya, di sebelah saya sudah ada Ibu Pendeta Pauline Kaloh Garungan. Selamat malam Tante. Salam semua. Sehat kan Tante? Terima kasih, Adi juga sehat. Puji Tuhan Tante, saya Terima sehat. kasih. Kita harus selalu Terima sehat kasih. dan semangat ya Bapak Ibu semua yang Ya. ada di rumah ya. Saudara-saudara semua, biarpun kita di rumah, kita masih dalam situasi yang tidak biasa ini, kita harus selalu bersuka cita dan selalu semangat ya. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam materi ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa materi kita tentang perayaan Paskah di keluarga, Tante. Sepertinya Paskah kali ini sungguh berbeda kalau menurut saya pribadi dan mungkin menurut jemaat semua yang ada di rumah. Mungkin kita sudah mengalami tahun lalu Paskah pertama kali kita merayakannya dalam situasi yang tidak biasa, yaitu di kala pandemi. Ya. Dan ini adalah kedua kalinya. Nah, Ibu Pendeta, mengapa sih sebenarnya kita, meskipun ini adalah Paskah yang tidak biasa, kenapa kita harus tetap merayakan Paskah? Apa menurut Tante? Oh, ya Kak Adi. Kenapa kita merayakan Paskah? Ya, karena ini adalah hari dan waktu kita semua, bahkan dunia ini, mengingatkan kita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, banyak buktinya bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Ya, dia melalui kesaksian para murid, kita diulang dan ulang mendengar dan membaca dari Injil. Dan kita tahu juga ceritanya bahwa kubur yang kosong menjadi poin dalam kehidupan kita. Nah, jadi kesaksian para murid dan dari berbagai tempat berbeda, berbagai kesempatan berbeda. Juga kesaksian para musuhnya sendiri. Ya, menyaksikan bahwa Kristus bangkit. Dan saya mau tanya, tadi percaya nggak Kristus juga bangkit? Oh tentu saja Tante. Seperti yang sudah diceritakan mungkin ya, kalau saya waktu kecil kan mendengar dari kakak-kakak pelayan atau mungkin setiap khotbah di Paskah menekankan akan kebangkitan Yesus, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit setelah ia mati untuk menyelamatkan kita semua. Betul ya Tan ya? Ya. Dan ketahuilah bahwa kebangkitan Kristus berdampak. Justru katanya dia mati, ternyata dia bangkit, dan itu ada dampaknya, dan itu bicara tentang iman. Luar Nah, biasa. kita yang percaya Kristus yang bangkit, kehidupan iman kita juga dibentuk. Nah, kalau Kak Adi mau tanya mengapa kita merayakan Paskah itu, karena ada banyak sukacita di situ. Kristus bangkit, dan itu berisi
kasih karunia baru buat kita. Di dalam Dia, kuasa dosa dan maut tidak lagi berkuasa. Dan itulah sebabnya kita merayakan Paskah. Itu. Oh, begitu ya Tante. Seperti diingatkan kembali ya dari penjelasan Ibu Pendeta Pauline tadi bahwa Paskah ini adalah suatu poin penting bagi umat Kristiani ya, terutama ya, bahwa kebangkitan Kristus adalah tambang kemenangan atas dosa dan maut yang tidak lagi berkuasa. Maka dari itu ya Tante ya, kita harus merayakan Paskah meskipun dalam situasi yang tidak biasa ini, dalam situasi pandemi, kita masih bisa bersuka cita ya Tante untuk merayakan Paskah. Tapi nih kan Ibu Pendeta, kan Paskah kali ini seperti tahun sebelumnya kita belum boleh berkumpul secara beramai-ramai. Biasanya kita kalau Paskah itu, kalau saya sendiri pribadi, kalau merayakan Paskah tahun-tahun sebelum pandemi itu kan kita sudah terbayang kita bangun subuh, kita bersama-sama bersemangat beribadah bersama, lalu kita udah membayangkan, wah akan ada lomba, akan ada makan bersama dengan jemaat semuanya. Tetapi kali ini sepertinya berbeda ya Tan ya. Tapi gini, Kak Adi, ingatlah kita yang percaya, kan tadi aku tanya. Iya betul. Tadi udah percaya kita yang percaya menjaga iman dalam Kristus, pasti kita punya banyak kreasi. Kita bisa berkreativitas dengan dari segala sisi. Kita bisa bikin sesuatu jadi bukan cuma diam aja. Mungkin meskipun di rumah kita bisa tetap merayakan ya. Ya, Pendeta. kita bisa, makanya kita mempersiapkan diri untuk keluarga kita merayakan Paskah di rumah sendiri. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa itu? Kita penasaran banget nih, Bu Pendeta. Kan jarang-jarang kita merayakan Paskah di rumah bersama keluarga dalam bentuk yang berbeda dari yang biasanya kita merayakan di gereja. Sekarang kita bawa perayaan itu di rumah kita sendiri gitu. Bagaimana Tante? Yang pertama, kita bersyukur kita punya orang lain di rumah. Ya, apakah kita lengkap? Ada oma, opa, mama, papa, tante lengkap. Tapi juga bisa ada mereka yang sendirian. Ada mereka yang hanya berdua, tapi makna Paskah harus ditekankan bahwa Kristus adalah kebangkitan. Dan karena itu kita mau merayakan itu dengan banyak cara. Kita mau mempersiapkan alat peraga atau games mungkin atau apa. Nah, kayak gitulah supaya keluarga kita tetap merayakannya. Iya juga ya Tante ya. Memang Hari Raya Paskah itu nggak hanya diperingati dengan beribadah saja. Beribadah itu tetap pada poinnya, kita harus tetap beribadah. Karena kita di situ akan mengingat rayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tapi kan di berbagai negara itu semua punya tradisi masing-masing dalam merayakan Paskah. Kalau saya selalu rindukan ketika Paskah itu adalah, nah nih kalau kita lihat di meja-meja ini sepertinya benda yang tidak asing gitu kalau kita biasa lihat di Paskah ya. Contohnya kalau saya lihat nih seperti ini nih. Wow, so cute, lucu sekali ya. Ini biasanya anak-anak nih suka sekali Tante. Kalau saya waktu di pelayanan anak biasanya, atau mungkin kakak-kakak juga pasti merasakan di waktu masih kecil kita menghias telur ya Tan ya? Ya, itu. Atau mencari telur mungkin ya? Ya. Nah, kenapa sih sebenarnya telur ini itu bermakna sekali ketika perayaan Paskah? Adakah suatu makna tertentu di balik telur-telur ini? Ya, telur ini sebenarnya simbol ya. Simbol, tapi
bisa dimaknai atau diawali dengan peringatan Yesus bangkit. Gimana ceritanya ya? Mungkin kalau kita tahu kan telur ini berasal dari makhluk hidup ya, Bu Pendeta ya, dari ayam ya. Wah, Betul tidak kalau saya tidak salah kira ya? ya, Di dalam telur ini mungkin ada simbol telur ini ketika menetas. Ya, ini barang mati ya. Ya, dia pernah hidup. Lalu kalau ada yang menetas, kita bisa bayangkan itu. Ada bisa kehidupan keluar baru. kehidupan yang baru Kehidupan ya. baru. Kalau telur ayam bisa keluar ayam gitu ya. Betul. Dan nggak semua menarik karena ini bagus, udah didandanin ya. Tapi kalau apa yang kita mau lihat ya? Kalau dilihat telur bebek atau apa, kalau nggak dihias kelihatannya barang mati. Iya, kalau kita lihat mungkin ya telur biasa saja mungkin bentuknya Iya. tidak ada yang istimewa ya Tante. Iya. Tapi kalau mungkin bisa kita hias mungkin ya. Jadi menarik. Betul. Tapi sebenarnya saya mau katakan begini, telur Paskah merupakan gambaran kehidupan yang baru melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela mati, dia menebus dosa di kayu salib, mati, diam. Tapi kenapa kita rayakan Paskah? Karena Yesus tidak diam di dalam kubur. Dia bangkit. Istimewanya kalau Yesus tidak mati, kita nggak tahu ada perayaan apa. Tapi Paskah mengingatkan kita bahwa benar Kristus itu bangkit. Nah, kalau tidak ada kasih yang sempurna seperti Yesus, tidak ada hidup baru bagi manusia. Nah, karena itu Paskah menjadi perayaan kemenangan, kebangkitan Kristus dan keselamatan bagi dunia. Nah, lambang telur ini menjadi contoh. Itu sebabnya Bapak Ibu kita jadi tahu apa sih sebenarnya makna telur ini. Biasanya kita cuma lihat, oh kalau Paskah itu ada telur, buat apa sih telur Ya. ini? Atau misalnya mungkin buat meramaikan saja, tapi ternyata ada makna yang besar di balik telur ini. Baik, selanjutnya Ibu Pendeta, kan kita merayakan kali ini di rumah seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Kita akan merayakan di tiap keluarga. Jadi sebelumnya kita untuk nanti akan diinformasikan ya mungkin ya untuk ibadah kali ini akan diadakan secara daring dan luring, tapi hanya ibadah saja di gereja pada pukul 4.30 subuh. Ya. Nah, setelah itu kan berarti kita keluarga akan pulang ke rumah masing-masing. Nah, kita akan merayakan seperti apa ini bentuknya nih, Bu Pendeta? Ya, jadi kalau ada keluarga yang tetap di rumah, tetap ada yang ada di gereja beribadah. Nah, beribadah sungguh-sungguh memperingati kebangkitan Yesus. Beribadahnya bisa dari rumah maupun di gereja, ya. Betul. Ya, tapi seperti dikatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya tidak ada keaktifan. Kita nanti kalau datang pulang aja, tapi jangan merusak sukacita Paskah. Makanya jangan ketika sampai kita hilang ya, betul. Tante, ya sukacitanya. Jadi ya. ketika kita ke rumah, kita merayakan ada banyak cara. Kita mau apa ya? Mungkin bisa dimulai dari hari sebelumnya. Biasanya kalau mau Paskah tuh kan udah sibuk ya. Ya. Dari hari Sabtu atau Jumat setelah Jumat Agung. Minggu sesudah Palmarum. Oh, sudah mulai ya? Iya. Dan Minggu itu adalah Minggu sengsara. Betul. Jadi ada ceritanya, bukan ada ceritanya. Peristiwanya adalah ketika Tuhan Yesus pergi Yerusalem dan itulah penderitaannya.
diberitakan. Nah, ketika hari Minggunya udah lewat, sukacita itu memuncak. Nah, itu kita mau bikin nih, kita mau rayakan dengan bersama keluarga. Dan setiap elemen keluarga mungkin bisa saling mengisi, saling membantu untuk menghadirkan suasana Paskah di rumah ya kan. Kalau saya sih berpikir kan biasanya kakak-kakak GP atau kakak-kakak PT ini biasanya punya ide-ide cemerlang bagaimana menghadirkan suasana Paskah atau suasana kegiatan apapun gitu di rumah. Perayaan. Ya, mungkin kakak-kakak udah menyiapkan. Ya, misalnya gini ya, kita bisa bikin gini. Menunggu sampai sepanjang hari-hari itu ada banyak kita lakukan. Kita bisa bikin ini nih, membuat foto booth. Foto booth nih biasanya nih kakak-kakak GP atau kakak-kakak Untuk PT. apa ya? Biasanya kan sedang fotonya sendiri itu Tante. Tuh, Mungkin benar. ini bisa dibikin spot foto supaya kita keluarga bisa bareng-bareng bersama foto. Ya. Kalau jarang-jarang seperti itu nanti spesial. Kumpul keluarga, bikin foto keluarga. Kak Adi bikin dong bikin perjanjian siapa yang menang hadiah terbaik ketika bikin foto, apa begitu? Bisa juga ya. Dan Tapi bagaimana? kalau Nah. kita lihat di peralatan-peralatan yang ada di sini sebenarnya peralatan di rumah semuanya bisa dipakai untuk membuat foto booth itu sendiri ya, Bu Pendeta. Ya. Nah, kalau saya melihat nih ada bunga, kertas, ini sesuai yang ada di rumah mungkin ya, Bu Pendeta ya, tidak harus sama seperti yang ada di sini. Kalau saya melihat di sini mungkin kita bisa bikin Bisa dipungut dari mana? iya nih ya. Jadi Kak Adi, pertama di rumah itu buatlah satu atau cari spotnya ya, salah satu ruangan untuk kita bisa fotoan. Nah, jadi mesti disiapkan, karena itu kita harus menyiapkan Oh, betul sekali. foto booth-nya atau apa yang harus kita siapkan untuk Vas tiap ada kecil, keluarga gitu. ngumpul di situ. Betul gitu, ya. sekali. Kayak, Atau mungkin ada tempelan salib ya, Ya. Tante ya. Ya. Tempelan salib biasanya kan kita di rumah ada tempelan salib, hanya kita biarkan saja gitu, nggak pernah jadi properti yang Ya, bermanfaat cuman jadi mungkin. pajangan begitu, Betul. tapi itu akan mengingatkan kita, oh ya, waktu kita bikin foto bersama keluarga, kita merayakan Paskah. Dan juga saya kok kepikiran ya Bu Pendeta, kan ibu-ibu nih di rumah selama pandemi mengumpulkan banyak sekali tanaman. Wah, ya betul. Itu berguna nggak tuh Bu Pendeta? Ya, wah, ini ada kembangnya nih. Wow. Bisa di rumah, taruh di salah satu tempat, atau juga Seperti ini mungkin ya, ya tanaman-tanaman ini Minggu Palma yang- nih. Iya, Minggu betul. Palma. Masih berkaitan Jadi, ya Bu Pendeta. Betul. Tapi itu juga bagus banget untuk Iya. foto booth nih, dengan yang terutama pakai tanaman-tanaman. Dan Lagi juga tren banget nih. kita punya properti yang bisa buat foto nih. Saya melihat ada topi di sini buat apa nih kayak Bu Pendeta nih? Buat Ya, foto mungkin ya Bu Pendeta. ada yang hari itu maunya pakai Bisa pakai foto gini ya Tante ya. Gimana Lucu juga. ya? Keren sekali. Nah, berarti kakak-kakak pemuda di rumah bisa tetap merayakan Paskah dan saling menopang, saling mengisi ketika di rumah ya. Dan ibu-ibunya tentunya nih Bu Pendeta. Ibu-ibunya yang, wah aku sepertinya sudah merawat tanamanku selama setahun ini dengan baik. Kira-kira bisa digunakan tidak? Ternyata untuk bisa foto booth Bu ya, Pendeta. semua buat foto booth ya. Iya. Jadi Menghadirkan dikerahkan segala suasana dan sesuatu apa yang ambience-nya. bisa dicari, Betul sekali. bikinlah itu. Dan tentunya nih biasanya Ibu Pendeta kalau kita perhatikan ibu-ibu ini kan juga senang memasak Ibu Pendeta. Masak, oke. Kira-kira masakan apa yang bisa disiapkan untuk Paskah seperti ini? Oh, jadi nanti hari Minggu itu supaya tetap isi sukacita, jangan kemana-mana, kumpul aja ya. Kita udah siapkan foto booth nanti.
Dan hari itu mama-mama ya atau oma itu punya masakan yang khas. Tapi ya pada umumnya sih isinya tentang telur. Ya, perayaan hari itu. Oleh sebab itu di meja ini saya lihat ada beberapa makanan. Cemilan ini. Cemilan yang tidak asing bagi kita ya sepertinya ya. Semua yang bulat-bulat. Nah, ini boleh dilihat Ibu Bapak. Nah itu. Telur ternyata bisa dibikin jadi kayak apa nih Bu Pendeta? Bunga nih ya. Ada kembangnya. Itu ya. Iya. Ini menarik juga untuk anak-anak nanti makan ya. Makan bersama. Ini makanan mereka ini. Cistik Onde, doang. onde. Onde weh. Makanannya pun tidak perlu yang bagaimana tapi yang bisa dimakan bersama, iya, terus diobrolin. sederhana tapi bermakna ya. Ini simple loh, isinya cuma apa ya Kak Adi ya? Wow, aduh, ya hari-hari sih kita cuma makan crackers, tapi hari itu kita mau bikin spesial ya, bukan cuma coklat, tapi juga kacangnya. Betul. Atau mungkin Jangan ibu-ibu lupa stikernya, stiker ininya terus nih. cistik. Cistik, oh. Wow, ini juga bentuknya kalau tidak salah seperti muka ya. Bisa dibentuk ada sedemikian 2 mata, rupa. ada hidungnya. Ada mata, ada hidung. Wow, kreatif Ada- sekali. Padahal tuh ada di rumah nih semua. Iya. Ini kue cubit nih saya suka makan ini. Oh, keren banget. Betul sekali. Wow. Dan Nah, tuh. mungkin kalau ibu-ibu yang biasa masak kue mungkin ya kue-kue kayak bolu Ya, itu bisa juga kan bisa dari lebih telur tuh Bu ekstra Pendeta. dari itu bisa semua digunakan untuk perayaan hari itu. Oh iya, tidak terbatas makanannya ibu-ibu, bapak-bapak semua, oma opa kalau memang sukanya bikin brudel atau kue-kue yang biasa ibu-ibu Manado biasanya nih bikin kuenya pinter nih, Bisa jago-jago itu. nih. Boleh ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ya. Mungkin biasanya nggak cuma ibu-ibu atau oma-oma, bapak-bapak juga bisa membantu memasak juga ya biasanya. Wah, Ya. nanti bapak-bapak, opa-opa tinggal makannya. Tapi kalau saya lihat kadang-kadang opa-opa, bapak-bapak juga ada yang pintar memasak. Ya tuh, betul. Mungkin bikin acara keluarga. Betul. Siapa yang masak hari ini dikasih appreciate. Ya. Betul. Nah, kan tadi kita sudah berbicara tentang makanan, tentang foto booth. Nah, biasanya kan disiapkan pasti tidak mungkin pas hari H ya Ibu Pendeta, karena kan hari H itu adalah subuh gitu. Iya. Kalau subuh-subuh kita menyiapkan ini mungkin agak repot ya Bu Pendeta. Duluan lah. Oh betul. Hari Sabtu itu mamanya sudah memasak, lalu disiap buat besok. Terus kakak-kakak udah siap dengan Foto booth. booth-nya. Terus kakak adik bisa ide yang lain adalah yang paling disukai juga anak-anak tentang telur. Oh betul. Menghias ya sembari ibu Ya. memasak, oma memasak. Dengan Papa atau kakak membantu membuat foto booth, adik-adik bisa menghias telur. telur. Iya. Apa yang bisa tolongnya? Tapi kalau cuma Ini menghias bohong, telur, tapi bisa dibikin loh. Ini kan iya? telur terus dipakai. Oh. Terus hiasan yang dipakai berkaitan dengan ini, telur. nih pakai rok nih, pakai Iya. rok nih tuh. Lucu malu ah. sekali ya. Gitu. Ya, Kalau kelinci ada artinya nggak sih Bu Pendeta? kelinci juga seperti cepat berkembang biak. Oh gitu. jadi Ternyata, itu seperti pekabaran Injil. oh begitu. Diam banyak dan meluas gitu. Dan- Kelinci dan telur. Pastinya suasana foto booth-nya putih ya Bu Pendeta, karena kalau Paskah itu kan biasanya warnanya putih Bu Pendeta ya. Kenapa warnanya putih? Ya awalnya sih dengan putih ya kebangkitan. Tapi di nuansanya harus dengan meriah, dengan warna-warni. Oh, Ya, boleh warna-warni. dengan berarti. kembang-kembang.
Oh, Wah, oke. itu mengingatkan Makanya di kita, sini banyak wow, ya, bukan hanya putih, tapi itu itunya lebih putih gitu ya. Nah, kan tadi Menyembunyikan. sudah masak, sudah buat foto Buat hari booth, Sabtu. dari hari sebelumnya sudah Jadi, sibuk menyiapkan tanaman ibu-ibu. Aduh, tanaman mana nih yang boleh dipajang ya? Nah, kita Oh, tiba di iya. hari H. Anak-anak sudah menghias telur. Biasanya kan anak-anak yang kecil-kecil yang masih PPA ini kan suka mencari telur. Nah, Kita Itu udah dia. bikin mencari telur bisa gitu tante di rumah. nih bisa, kan udah jadi. Jangan cari ke rumah tetangga lain, nggak usah Kejauhan ke dong, Bu Pendeta. halaman mana, nggak usah. Nih, kita bisa beraktivitas dengan ya waktu adik-adiknya tidur, ini kakak-kakak umpetin ini, gimana ya? Mungkin di bawah meja nggak kelihatan kali ya Bu Pendeta. Bisa, bisa juga nih dibuat taplak nih, kan nggak Oh, kelihatan. dibuat taplak ya, betul. Gitu, ditaruh situ, Atau terus di digini-giniin belakang, lah, begini. gitu ya. Pokoknya Umpetin lagi, umpetin di belakang mana, di mana. di sini. Buat misalnya. anak-anak selalu bikin penasaran. Mungkin kalau mereka dibilang. bertanya-tanya ya Bu Pendeta. Loh, telur yang sudah kuhias kemarin kok hilang? Ayo cari, Oh, udah betul, dipindahin betul, gitu. betul. Nah, itu mungkin jadi fun loh mereka kalau iya cari di mana, mereka kan suka ya. Betul. Pekebu, apa ya? Dicari adalah telur. Nah, ada cara lain juga gini. Kalau nggak punya telur di rumah, ya siapkanlah kotak atau sesuatu yang bisa disimpan lagi. Apa isinya? Tiap orang membuat ucapan selamat Paskah. Seperti kartu ucapan gitu ya Bu Pendeta. Ya, ucapan selamat bukan cuma selamat Paskah, tapi nyatakan juga kasih Tuhan karena dia sudah mengerti. Oh, saya bersukacita karena Yesus bangkit. Saya bersukacita. Saya mau bagi sukacita. Lalu dia boleh tulis, terima kasih ya Ma, Mama sudah menyayangi aku. Terima kasih ya Papa sudah menjaga saya, gitu. Kakak dan beradik untuk menyatakan ini kasih Tuhan, gitu. Terus diumpetin juga. Tetap ya Bu Atau Pendeta. iya, namanya juga. Ini sebenarnya ceritanya, idenya adalah Yesus. Ketika dia mati, orang, aduh gimana, ada juga orang bingung. Tahu-tahu, wow, ternyata Yesus ada. Dia tidak bersembunyi. Dia tetap ada bersama mereka. Mereka mesti cari di mana. Nah, itu. Iya. Nah, jadi Nah, ini- semua isinya seperti begitu. Baik. Oke. Berarti ini dilakukan kalau yang seperti cari telur dan sebagainya ini nanti bisa dilakukan setelah ibadah ya Bu Pendeta ya? Ya, Setelah itu cari telur, setelah mencari telur mungkin, nah kan ibu mama-mama tadi sudah memasak, oma-oma sudah memasak, papa sudah menyiapkan, membersihkan meja, membersihkan rumah supaya terlihat rapi dan baik. Selanjutnya kita melakukan apa Bu Pendeta? oh, itu kan perayaan Paskah. Yes. Pasti kita harus menyanyi-nyanyi, harus berdoa, dan kita mau kembali menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus melalui isi Alkitab. Tapi isi Alkitabnya apa kita istilahnya? Storytelling. Storytelling. Oke, tapi Biasanya dengan sudah opa-opa nih biasanya. Oke. Opa, papa, mama suka storytelling ke anak mungkin ya, Bu Pendeta. Aha. Nah, itu yang terjadi. Jadi, Nah, ini telur-telur ini kira-kira isinya apa nih Bu Pendeta? nah ini menjadi cerita kita hari ini. Udah diberi. Iya, ini dia. Mungkin bisa diperlihatkan Bu Pendeta telurnya biar ibu bapak di rumah biar paham maksud dari telur-telur ini sebenarnya apa Ibu Pendeta. Nah, bisa diperlihatkan ke sini Buat Bu Pendeta. apa nih? Ini
Ini bisa dibuka, Bu Ini Pendeta? plastik. Nah, ini dia huntingnya. Aku mau. Ini saatnya aku cari contoh untuk bercerita di tengah keluarga dengan alat-alat yang bisa dibicarakan dengan anak. Oke. Mungkin dari pertama kali Bu Pendeta ya. Ya. Minggu lalu, minggu besok dimulai dengan, bentar Kak Adi baca Alkitabnya ya. Baik, dari Ya. mana Bu Pendeta? Matius 21 ayat 9. Baik, Ya, dimulai hari Minggu, apa itu? Palma. Ya, apa isinya? Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, itu saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, Hosana, Hosana. Nah, sebelum itu ada cerita yang anak-anak suka. Apa ya? Ini tersembunyi nih. Oh, ada isinya Bu Pendeta. Ada isinya. Apa ini? Apa ini? Keledai ya Bu Pendeta. Ya? Keledai. Betul sekali, keledai. Papa bisa cara atau Opa bisa bercerita. Ada cerita apa ini di masa prapaskah, di Paskah menjelang Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Ingat ceritanya? Tentu Iya. pasti ingat ya Bu Pendeta. Ya. Yesus menaiki keledai menuju ke Yerusalem dan Hosana, Hosana gitu ya. Sama gini Hosana, Hosana gitu ya. Oke. baik. Oke. Terus ini hal yang kedua. Apa isinya nih? Masih ada loh Bu. Coba diperhatikan Ibu-ibu. Apa ini isinya nih? Wah. Koin Bu Pendeta. Cerita apa nih? Nih. Enak ya? Saya Tadi coba cerita ingat-ingat apa dulu ya. ya? Sepertinya sebelum Yesus ditangkap bukan Bu Pendeta? Ya. Siapa yang terkenal dengan ini? Salah satu murid Yesus, Ya. Itu. Yudas. Ya. Betul. Iya, Ternyata saya masih ingat. membayar atau dia mengganti berapa pelang emas ya untuk menjual Yesus. Sebenarnya cerita-cerita itu adalah menyedihkan. Betul. Ya. Dan selanjutnya kita lihat ceritanya. Apa Bisa, ya? Bu? Ada apa lagi nih isinya Bu Tuhan Pendeta? Yesus selalu mengajak murid-muridnya untuk selalu saling mengasihi. Dan peristiwa pada waktu itu diingatkan tentang contohnya di sini roti dan anggur. Roti dan anggur. Yesus menggambarkan dia lambang mati roti dan anggur. Tubuh dan darah ya Bu Tubuh. Pendeta. Untuk siapa? Untuk kita manusia Untuk kita. luar biasa. Untuk kita semua. Hal-hal yang sedih tapi mengingatkan semua itu Mengingatkan tentang kembali Bu kasih Pendeta ya Tuhan. tentang makna Paskah itu sendiri. Ya. Nah, hari-harinya makin dekat. Pada saat itu, Tangan berdoa. apa cerita apa yang kalian ingat? Kamis Putih, Taman Getsemani. Ya, Oke, betul. Getsemani. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus juga mengajak kita berdoa. Dia selalu minta supaya dia waktu itu udah sedih, tapi dia lebih menghormati, memuliakan Bapaknya. Ya,
dalam perjalanan Yesus sampailah pada waktu yang mengerikan. Akhirnya Yesus ditangkap. Oh, makanya dilambangkan dengan rantai ini ya, diikat dia. Ya. Bisa dilihat? Dan dia disiksa dengan rantai, dengan Cambuk. Ya. Betul. Ya, yang paling mengerikan adalah Yesus juga kecil sekali. Bisa dilihat nih pendeta. Ya, ini Yesus harus memikul salib. Seperti ini ya Bu Pendeta Ya. ya. Kita lihat salib Tuhan. Memikul salib dan dia dipakai Mahkota duri. mahkota betul sekali. duri. Itu kesakitan. Tapi sekali lagi itu tentang kita. Ya, ini dia. Oh, Ini juga ini bisa kesakitan. Yesus, mungkin bisa diangkat sedikit Bu Pendeta. iya. Ini Iya. lama apa ini? Salib, paku. Apa yang kalian ingat tentang paku? Yesus dipaku di kayu paku di salib. salib. Betul sekali. Oh, sedih. Dan yang berikutnya, dia mati. Dia mati dan dia dibaringkan. Dia mati, kemudian apa ini? Dimakamkan. Di makam ini cerita yang harus kita ingat. Dia, ini gawan apa? Seperti kain, lambangkan kain kafan ya Bu Pendeta. Iya. Ya, dan Yesus juga Dibungkus dengan kain. dia dikubur. Dikubur. Betul. Ya. Apakah akhir ceritanya? Tidak. Belum. Pada Jumat dia mati dan hari Sabtu dia masih dikubur, dan pagi-pagi hari Minggu apa yang terjadi? Apa yang saya mau kasih lihat nih? Batu? Ya, batu yang ditutup, Dikubur Yesus. ya, minggir. Oh, batu terguling. Batu Ya, betul. terguling. Saya ingat. Dan bagaimana ini? Sudahkah ceritanya? Kosong Ibu Pendeta. Surprise! Ini yang paling aku suka. Yesus bangkit sehingga dan kuburnya kosong. Itu cerita kita hari ini. Nah mungkin Oma Opa bisa bikin lagi dengan versi yang lain. betul. Ya, itu dia. Nah mungkin setelah kita bercerita, kita sudah menyiapkan mencari telur, anak-anak sudah dapat telurnya. Sekarang waktunya kita Apa nih? foto booth-nya kita belum Foto pakai Bu booth dong. Pendeta ya. Iya, kita mesti foto mana ya? Nah Ya. ini telur-telur yang Udah anak-anak selesai, tadi. kita mau fotoan. Di mana ya? Sambil duduk aja, Oh, sambil duduk nggak apa-apa. boleh. Ya. Nah, mungkin telurnya anak-anak bisa sambil pegang kali ya Bu Pendeta. Ya, Terus oke. properti-propertinya boleh digunakan. Betul Itu sekali. dia. Nah, ini didekatin. Oh, kelincinya ya. betul. Kelincinya dan Mungkin ini telurnya. bisa di Oke. ini dulu kali ya, Ini Bu bisa Pendeta ya, minggir. supaya Oke. Nih. Iya. Nah, Ibu apa di rumah, Om Tante, Oma Selamat Opa. menjalan Pasca
Paskah. Selamat menjelang Paskah untuk semua keluarga, warga GPIB, khususnya GPIB Jemaat Karisma yang akan merayakan Paskah meskipun dari rumah, tetap bersukacita. Dan poin yang paling penting kalau saya yang tangkap dari tadi, dari awal kita membicarakan banyaknya kegiatan ini adalah di mana setiap elemen keluarga dari Bisa orang melakukannya. tua, betul, orang tua, anak-anak, ibu bapak bisa saling Kecil, menopang. semua akan terlibat, semua akan bersukacita, dan keluarga kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Katakan kepada orang lain, Yesus sudah bangkit. Dan yang paling penting kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Betul sekali ya Pendeta. Amin. Amin. Dan jangan lupa kita Makan bersama nanti bersama keluarga, tapi mungkin nanti bisa ya di rumah Ibu Pendeta ya. Terima kasih banyak loh Ibu Pendeta untuk ide-ide yang saya nggak kepikiran loh Bu Pendeta tentang ide-ide ini sebelumnya. Semua orang bisa bikin. Betul. Karena ada di rumah. Bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah ya Bu Pendeta. Betul. Baik Ibu Bapak dan Oma Opa, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah maupun di mana saja yang sedang menyaksikan pada malam hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya juga sudah menyaksikan dari awal hingga akhir kegiatan Bina Umat pada malam hari ini. Dan kiranya Paskah kali ini meskipun kita ada di dalam situasi yang tidak biasa, di dalam situasi pandemi, tetapi kiranya kita tetap dalam keluarga saling menopang dan saling mendukung dan juga saling menguatkan satu sama lain tentunya. Apalagi kan di keluarga ini mungkin ada yang sedang berduka, dalam kesusahan selama pandemi. Disinilah momen di mana keluarga itu saling menguatkan Bu Pendeta ya. Dan momen Paskah ini kiranya membawa sukacita bagi kita semua. Dan selanjutnya mungkin kita karena waktu yang memisahkan kita, kita tidak bisa berlama-lama. Padahal mungkin masih banyak yang ingin Bu Pendeta bagikan di sini ya. Tapi bisa diulang-ulang, nanti bikin sendiri. Betul sekali. Ini cuma ide sejenak. Betul. God bless. Dan waktu jualan yang memisahkan kita, namun kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku, menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku, menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Agar aku memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara sekalian,
Setelah kita mengikuti bersama aksi berbagi lewat diskusi yang telah dilaksanakan dengan Ibu Pendeta Pauline Kalo Gerungan beserta Saudara Adi Restu Adi Prasetyo, maka sebelum kita masuk dalam doa penutup, izinkan saya untuk mengingatkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan masih dalam rangkaian Prapaskah dan Paskah di Jemaat Karisma ini. Yang pertama adalah pada hari Jumat tanggal 26 Maret jam 19 adalah perayaan Paskah di keluarga. Kemudian pada hari Sabtu 27 Maret, Karisma Peduli Kasih itu akan dilaksanakan kegiatan di mana kita semua yang rindu berbagi sedia memberi bantuan untuk pembelian Natura per paket Rp200.000 dan dapat menyalurkan sumbangan ini melalui Panitia Paskah 2021 atas nama Ibu Irawati Thomas, nomor HP 0813 8051 0196 atau melalui kantor gereja, dapat juga ke rekening GPB Jemaat Karisma. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2021, yaitu pada hari Minggu, akan diadakan ibadah jemaat. Saat itu juga dilaksanakan peneguhan sidi baru. Pada hari Rabu 31 Maret dilaksanakan ibadah terpadu di Jemaat Karisma untuk menggantikan kebaktian rumah tangga yang biasanya dilaksanakan per sektor. Kemudian memasuki tanggal 1 April 2021 dirayakan sebagai Kamis Putih. Nah, dalam kesempatan ini dilaksanakan penguatan bagi para keluarga yang berada dalam kedukaan. Di sini ingin dibangun saling menopang antar umat. Pada Jumat Agung 2 April akan dilaksanakan 2 kali perjamuan kudus, yaitu pada jam 7.30 untuk umum dan jam 10.00 dikhususkan bagi anggota sidi baru dengan keluarganya. Selanjutnya, pada tanggal 3 April jam 6 pagi di Jemaat Karisma dilaksanakan Sabtu Teduh. Ini adalah waktu doa pribadi dan bersama dengan keluarga dan jemaat. Pada jam 19-nya nanti akan dilaksanakan nonton bersama sebuah film yang akan diputar melalui media Zoom meeting. Selanjutnya pada hari Minggu itu akan dilaksanakan ibadah subuh perayaan Paskah jam 4.30, yaitu perayaan langsung secara luring di Jemaat Karisma dan juga dirayakan secara daring di rumah masing-masing. Demikianlah hal-hal yang saya ingin ingatkan kepada jemaat sekalian dalam rangka kegiatan-kegiatan Prapaskah dan kegiatan Paskah yang ada di dalam Jemaat Karisma. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menghadap ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau menyertai kami di dalam pembukaan acara sampai dengan pada akhirnya. Kami merasakan kehadiran Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Ketika kami melaksanakan kegiatan-kegiatan ini ya Tuhan,
mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang dapat kami laksanakan dengan baik, maka kami memohon Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai dan menguatkan kami, agar pada kesempatan lain kami dapat lebih mempersiapkan acara-acara ini dengan baik, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan mengakhiri segala rangkaian acara pada malam hari ini Tuhan, sertai kami ketika kami akan kembali ke rumah masing-masing, tibakan dengan selamat, dan biarlah kami dapat melaksanakan segala sesuatu yang telah menjadi rencana kami untuk sisa malam hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.